Halo semua, kembali lagi di channel YouTube kami, seputar fakta dunia. Kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana proses terjadinya letusan gunung berapi. Yuk, simak videonya sampai selesai. 1. Pendahuluan tentang gunung berapi. Apa itu gunung berapi? Gunung berapi adalah struktur geologi yang terbentuk ketika magma, gas, dan material batuan lainnya naik ke permukaan bumi melalui lubang atau celah. Ini adalah fenomena geologi yang dapat sangat berbahaya dan kompleks. B. Gunung berapi terbentuk di mana? Dan mengapa? Gunung berapi terbentuk ketika magma, batuan cair yang panas di dalam bumi, naik ke permukaan. Proses ini biasanya terjadi di perbatasan lempeng tektonik di mana lempeng-lempeng tersebut bertabrakan, berpisah, atau bergeser. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya gunung berapi, termasuk perbatasan lempeng tektonik. Saat lempeng tektonik bertabrakan, lempeng yang lebih padat akan terdorong di bawah lempeng yang lebih ringan dalam proses yang disebut subduksi. Proses ini dapat melelehkan batuan dan membentuk magma. Titik panas, hotspot beberapa gunung berapi terbentuk di atas titik panas dalam mantel bumi. Ketika mantel bumi meleleh di bawah titik panas, magma dapat menembus kerak bumi dan menciptakan gunung berapi. Punggungan mesoceanik, di punggungan ini, lempeng-lempeng tektonik terpisah satu sama lain, dan magma naik ke permukaan untuk membentuk gunung berapi. Subduksi lempeng lautan, di bawah lautan, lempeng samudra dapat tergelincir di bawah lempeng lain dalam proses yang serupa dengan subduksi lempeng tektonik. Hal ini juga dapat menciptakan gunung berapi laut. Gunung berapi terbentuk sebagai akibat dari tekanan dan peleburan magma yang akhirnya mencapai permukaan. Proses ini dapat menghasilkan letusan vulkanik dan aliran lava yang membentuk gunung berapi. 2. Sumber letusan gunung berapi. Magma. Apa itu magma? Dan di mana ia berasal? Magma adalah material cair atau setengah cair yang terbentuk di dalam kerak bumi. Magma terdiri dari batuan meleleh, gas, dan mineral-mineral yang larut. Magma berasal dari dalam mantel bumi, di kedalaman yang cukup dalam. Proses pembentukan magma disebabkan oleh peningkatan suhu dan tekanan pada batuan di dalam kerak bumi. Ketika batuan meleleh, magma terbentuk dan dapat naik ke permukaan sebagai lava jika terjadi letusan gunung berapi atau dapat mendingin di bawah permukaan, membentuk batuan beku seperti granit atau basal. Magma memainkan peran penting dalam proses geologi dan pembentukan berbagai fitur geologi, seperti gunung berapi perapi, dan formasi batuan beku. B. Bagaimana magma berkumpul di bawah permukaan? Magma berkumpul di bawah permukaan melalui proses-proses geologi yang kompleks. Beberapa faktor yang berperan dalam pembentukan dan akumulasi magma adalah pencairan batuan. Magma terbentuk melalui proses pelelehan batuan di bawah permukaan bumi. Pencairan ini dapat disebabkan oleh peningkatan suhu, penurunan tekanan, atau penambahan fluida seperti air ke dalam batuan. Subduksi lempeng. Di daerah subduksi, lempeng bumi satu akan menyusup di bawah lempeng lainnya. Akibatnya, tekanan dan panas meningkat di zona tersebut, memicu pembentukan magma. Zona pembentukan pegunungan, saat dua lempeng tektonik bertabrakan, batuan akan terlipat dan menerobos ke dalam bumi. Ini menciptakan kondisi di mana magma dapat terbentuk dan berkumpul. Lelehan kerak bumi. Sebagian magma berasal dari lelehan kerak bumi yang lebih dalam, terutama di zona-zona panas seperti hotspot mantel. Akumulasi di reservoir magma. Magma yang terbentuk akan cenderung naik menuju permukaan. Namun, beberapa magma dapat berkumpul dalam reservoir magma di kedalaman yang bervariasi. Reservoir ini dapat berupa kantong-kantong magma di dalam kerak bumi. Akumulasi magma di bawah permukaan adalah langkah awal dalam pembentukan gunung berapi dan batuan beku. Proses ini dapat memakan waktu ribuan tahun dan sangat kompleks tergantung pada kondisi geologi setempat. 3. Tektonik lempeng dan pemicu letusan. Bagaimana pergerakan lempeng dapat memicu letusan gunung berapi? Pergerakan lempeng tektonik dapat memicu letusan gunung berapi melalui beberapa mekanisme, di antaranya subduksi lempeng. Letusan gunung berapi sering terkait dengan zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik menyusup di bawah lempeng lainnya. Selama proses ini, tekanan dan panas yang dihasilkan dari gesekan dan penekanan lempeng menyebabkan pelelehan batuan di kerak bumi. Cairan panas dan gas yang terbentuk kemudian naik ke atas dan dapat memicu letusan gunung berapi. Lempeng pemanasan. Pergeseran lempeng juga dapat menyebabkan pemanasan kerak bumi di sekitar batas lempeng.
Pemanasan ini dapat menyebabkan melelehnya batuan di bawah permukaan dan pembentukan magma. Jika tekanan akumulasi dan gas di dalam magma menjadi tinggi, itu dapat memicu letusan gunung berapi. Tektonik letusan, gerakan lempeng juga dapat menciptakan retakan dan patahan di sekitar gunung berapi. Ini dapat melepaskan tekanan di dalam gunung berapi dan memicu letusan. Jika magma terjebak di bawah tekanan yang tinggi, ketika retakan terbentuk, itu dapat meledak secara dramatis. Lempeng yang melintasi hotspot. Beberapa gunung berapi terletak di atas hotspot, yaitu lokasi tetap di bawah kerak bumi di mana magma panas terus-menerus naik ke atas. Ketika lempeng tektonik bergerak di atas hotspot, mereka dapat memicu letusan gunung berapi. Intinya, pergerakan lempeng tektonik menciptakan situasi di mana magma dan tekanan dapat berkumpul di bawah gunung berapi, dan ketika tekanan tersebut dilepaskan, itu dapat memicu letusan. B. Penjelasan singkat tentang titik panas dan lempeng tektonik. Titik panas adalah area di dalam mantel bumi di mana magma panas naik ke permukaan, menciptakan gunung berapi atau daerah vulkanik yang seringkali berada di luar batas lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah potongan besar kerak bumi yang bergerak relatif satu sama lain, yang menyebabkan perubahan geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Titik panas dan lempeng tektonik adalah dua konsep penting dalam geologi yang berkontribusi pada pembentukan fitur-fitur geologi di permukaan bumi. 4. Proses letusan gunung berapi. A. Pengumpulan magma di bawah permukaan. Pengumpulan magma di bawah permukaan adalah proses geologi yang melibatkan akumulasi magma panas di dalam kerak bumi. Proses ini terjadi karena adanya tekanan dan perubahan dalam sistem magma yang dapat mengarah pada pelepasan energi besar dalam bentuk letusan gunung berapi. Pengumpulan magma di bawah permukaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pencairan batuan di mantel bumi, tekanan dan perubahan suhu yang dapat mempengaruhi viskositas magma. Seiring dengan peningkatan jumlah magma yang terakumulasi di bawah permukaan, tekanan pun meningkat. B. Peningkatan tekanan dan suhu. Akumulasi magma di bawah permukaan bumi, magma, batuan cair panas, dapat mengumpul dalam kamar magma. Saat magma terakumulasi, tekanan dan suhu di dalam kamar magma meningkat seiring bertambahnya magma yang masuk. Pemanasan oleh sumber panas bumi, seperti panas radioaktif dari inti bumi, dapat menyebabkan pemanasan di bawah gunung berapi. Ini meningkatkan suhu magma dan menyebabkan tekanan meningkat. Penghilangan gas, magma mengandung gas terlarut, seperti air, karbon dioksida, dan belerang. Saat magma mendekati permukaan, tekanan atmosfer di atasnya berkurang. Akibatnya, gas-gas ini mulai terlepas dari magma, menyebabkan peningkatan tekanan dalam kamar magma. Pengejutan oleh magma yang masuk, ketika magma segar masuk ke dalam kamar magma yang sudah ada. Ini bisa memicu peningkatan tekanan dan suhu. Ini terjadi karena magma baru yang lebih panas dan kaya akan gas bisa bertabrakan dengan magma yang sudah ada di dalam kamar. Peningkatan tekanan dan suhu ini akhirnya bisa mencapai titik di mana tekanan melebihi kekuatan batuan di sekitarnya, dan ini adalah saat letusan gunung berapi terjadi. Magma, gas, dan batuan pecah dan keluar ke permukaan, menciptakan letusan gunung berapi yang seringkali spektakuler dan berpotensi berbahaya. C. Pelepasan tekanan. Pelepasan tekanan dalam letusan gunung berapi adalah salah satu proses penting dalam dinamika gunung berapi. Tekanan di dalam gunung berapi dapat meningkat akibat penumpukan magma, lava cair dan gas di dalam saluran gunung berapi. Beberapa cara pelepasan tekanan dalam letusan gunung berapi meliputi retakan di tubuh gunung berapi. Tekanan bisa dilepaskan melalui retakan atau patahan di dinding gunung berapi. Ini bisa mengakibatkan retakan atau kawah baru dan melepaskan tekanan bertahap. Sistem saluran alternatif. Kadang-kadang, magma dapat mencari jalan keluar melalui sistem saluran alternatif, yang dapat mengurangi tekanan di saluran utama gunung berapi. Setiap gunung berapi memiliki karakteristik unik, sehingga pelepasan tekanan selalu berbeda-beda. Monitoring dan pemahaman yang baik tentang aktivitas gunung berapi sangat penting untuk mengantisipasi dan mengelola potensi bahaya letusan gunung berapi. 5. Jenis-jenis letusan gunung berapi. 1. Letusan eksplosif. Tekanan yang tinggi dari gas-gas terperangkap dalam magma dapat menyebabkan letusan eksplosif ketika gunung berapi meletus. Letusan ini bisa sangat keras dan merusak, melepaskan magma, abu vulkanik, dan material lain ke atmosfer. 2. Letusan non-eksplosif. Merujuk pada jenis letusan gunung berapi yang tidak melibatkan ledakan.
Ini biasanya terjadi ketika tekanan di dalam gunung berapi melepaskan gas, debu, dan material batuan secara relatif tenang tanpa ledakan besar. Letusan non-eksplosif cenderung lebih aman daripada letusan eksplosif karena tidak menghasilkan awan panas, lava, atau awan letusan yang sangat merusak. Sebagian besar gunung berapi di dunia mengalami berbagai jenis letusan selama siklus hidup mereka, dan beberapa dari mereka termasuk dalam kategori letusan non-eksplosif. 6. Dampak letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat memiliki dampak besar pada lingkungan, manusia, dan kehidupan. Beberapa dampak umumnya termasuk A. Kehancuran lingkungan. Letusan gunung berapi dapat menghancurkan vegetasi, hutan, dan ekosistem di sekitarnya. Lumpur panas, lava, dan aliran piroklastik bisa merusak tanah dan sungai. B. Pencemaran udara. Letusan menghasilkan abu vulkanik dan gas beracun seperti sulfur dioksida. Ini dapat mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu perjalanan udara. C. Perubahan iklim sementara. Partikel-partikel vulkanik yang dilepaskan ke atmosfer dapat memantulkan sinar matahari, mengakibatkan penurunan suhu global sementara yang dikenal sebagai musim dingin vulkanik. D. Ancaman untuk kesehatan manusia. Gas beracun dan partikel vulkanik dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kesehatan. Lumpur panas dan aliran piroklastik juga sangat berbahaya bagi manusia. E. Kerusakan properti. Letusan dapat merusak rumah, infrastruktur, dan properti lainnya di sekitarnya, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. F. Peningkatan kesuburan tanah. Di sisi lain, letusan dapat memberikan nutrien penting untuk tanah, yang membuat beberapa wilayah menjadi sangat subur setelah letusan. G. Perubahan lanskap. Letusan dapat mengubah secara drastis lanskap dan topografi daerah sekitarnya. Dalam banyak kasus, dampak letusan gunung berapi dapat meratakan wilayah yang luas dan memerlukan waktu bertahun-tahun atau bahkan dekade untuk pemulihan. Oleh karena itu, mitigasi dan perencanaan yang baik sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak letusan gunung berapi pada manusia dan lingkungan. 7. Kesimpulan singkat tentang letusan gunung berapi. Proses letusan gunung berapi adalah peristiwa alam yang seringkali mendadak dan destruktif, di mana magma, gas, dan batuan meletus dari gunung berapi. Letusan ini dapat menyebabkan berbagai dampak buruk, seperti aliran piroklastik, lahar, hujan abu, dan kerusakan lingkungan serta bahaya bagi manusia. Mereka merupakan hasil dari tekanan dan pergerakan bahan di bawah permukaan bumi, dan memerlukan pemantauan dan kewaspadaan untuk mengurangi risikonya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna tentang proses terjadinya letusan gunung berapi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar fakta dunia.